Selamat pagi, saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa lagi dalam renungan pagi GPD Bethesda Makassar. Pagi ini saya akan baca dari buku Ibrani pasal 10 ayat 36 yang berkata sebagai berikut. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikannya itu. Puji Tuhan, kita menemukan satu nasihat firman Tuhan untuk kita, bahwa di dalam pengiringan kita kepada Tuhan, kita perlu, berarti kita membutuhkan, atau dengan kata lain, kita harus berusaha menemukan itu. Apa yang kita harus temukan? Apa yang kita harus cari? Ya, ketekunan. Hal ini penting karena dalam menerima janji Tuhan, Allah hanya membutuhkan orang-orang percaya yang mau tekun. Menerima Kristus, menerima Yesus itu hanya dengan percaya. Tetapi mengikut Yesus harus tekun memikul salib. Disinilah kondisi yang seringkali tidak disadari oleh anak-anak Tuhan, orang-orang percaya. Kita sepertinya ingin memperoleh semua janji Tuhan karena kita percaya. Tetapi buku Ibrani katakan tidak seperti itu. Kita percaya, tapi percaya itu harus dibarengi atau disertai dengan ketekunan. Karena apa yang dijanjikan itu pasti kita terima, tapi perlu durasi waktu untuk kita berjalan, berusaha dengan tekun. Nah, dalam hal inilah kita menemukan apa yang dijanjikan Tuhan itu digenapi dalam kehidupan seorang bapa orang percaya, yaitu Abraham. Di dalam kehidupan Abraham, dia tahu bahwa Bapa di surga sudah menjanjikan dia akan memperoleh keturunan. Tetapi dalam menantikan hal itu, ternyata dia perlu proses waktu untuk tekun. Dan apa yang dijanjikan itu tetap jadi kenyataan. Karena Abraham perlu ketekunan sampai janji itu dinyatakan dalam kehidupannya. Dan inilah yang selalu harus ada di dalam niat hati kita, di dalam semangat kita, di dalam perjalanan kita mengikut Tuhan. Maka kita harus bangun ketekunan kita, menanti, menunggu dengan sabar. Abraham menanti dengan sabar janji-janji Tuhan atas kehidupannya, dan dia memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan karena dia tekun, dia sabar. Ibrani pasal 6 ayat 15 katakan, Abraham menanti dengan sabar. Dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Semua janji Allah itu pasti kita terima jika kita percaya. Tapi percaya tidak hanya sekedar percaya, tapi percaya yang disertai dengan perbuatan, yaitu tekun. Walaupun itu belum kelihatan, tapi kita lakukan apa yang menjadi tanggung jawab kita dengan tekun. Karena janji itu tidak ada yang bisa batalkan. Yang menjadikan kita tidak terima janji itu karena kita tidak tekun, kita tidak sabar, dan akhirnya kita merasa kecewa karena janji kok sulit didapat. Bukan sulit didapat,
Tapi janji itu hanya bisa diterima dengan sabar karena kita tekun. Inilah yang menjadi nasihat firman Tuhan untuk kita. Bangunlah ketekunan. Kita perlu tekun. Kita perlu sabar sampai kita menerima janji-janji Tuhan atas kehidupan kita. Dalam banyak hal kita bisa melihat contoh. Ketekunan itu harus diupayakan. Karena dengan ketekunan itulah kita menemukan janji-janjinya digenapi atas kehidupan kita. Puji Tuhan, kiranya Tuhan tolong kita untuk terus tekun mengiring Tuhan agar semua janjinya dinyatakan bagi kehidupan kita. Mari kita satu di dalam doa. Tak putus-putusnya kami datang kepadamu Tuhan dengan mengucap syukur karena oleh janji Tuhan kami mau bangun ketekunan kami. Karena janjimu yang tidak pernah bisa digagalkan dan tidak pernah engkau robah, maka berilah kami kekuatan untuk kami tetap tekun di dalam pengiringan kami, di dalam keyakinan kami, di dalam kesabaran kami mengiring Tuhan, sehingga kami boleh menerima semua janji-janji-Mu Bapa. Sebab itu Engkau tolong anak-anak-Mu yang hari ini sudah pergi bekerja, berbisnis, studi, dan sudah mulai bekerja dengan kegiatan di rumah tangga masing-masing. Tuhan tolong kami. Ajar kami supaya kami bisa sabar. Ajar kami untuk bisa selalu tekun karena janji-Mu itu akan nyata dalam kehidupan kami. Janji-Mu akan bersinar seperti fajar pagi hari bagi kehidupan kami. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh baik bagi kehidupan ini. Sebab itu kami bersyukur dan kami berdoa di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan selamat pagi.